Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan aplikasi Komagot, solusi mengatasi sampah organik. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Marcelinus Firstio Ivan Saveri dengan NPM 2017 10892. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh kedua rekan saya yaitu Arka dan Sergio. Oke, yang pertama itu adalah permasalahan sampah organik. Pada tahun 2019, KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu mencatat jumlah timbunan sampah sebesar 67,8 juta ton per tahun, yang terdiri dari sampah organik sebesar 57%, sampah plastik 15%, sampah kertas 11%, dan sampah lainnya itu sebesar 17%. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa jumlah sampah organik itu mendominasi setengahnya dari jumlah sampah per tahunnya itu. Kemudian sebab menjadi salah satu penyumbang terbesar. Besarnya angka persentase sampah organik tadi itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu adalah limbah makanan. Nah, limbah makanan ini bisa berasal dari mana saja ya. Contohnya mungkin dari limbah makanan rumah tangga gitu, bisa sisa makanan yang tidak habis atau tidak dikelola dengan baik jadi sampah dan dibuang begitu saja ya. Kemudian kurangnya pengetahuan akan pengelolaan sampah organik dengan baik dan benar. Nah, sebenarnya jika sampah organik ini bisa dapat dikelola dengan baik gitu ya, mungkin bisa menjadi pupuk atau yang lainnya. Sayangnya masih banyak masyarakat yang kurang sadar atau tidak tahu begitu ya untuk mengelola sampah organiknya itu dengan baik dan benar, mungkin bisa dibuang begitu saja ke tanah atau ke sungai begitu ya. Oke, akibatnya itu yang pertama itu mengganggu kesehatan masyarakat. Nah, tentu saja jika sampah dibiarkan menumpuk begitu ya, tidak dikelola, tidak dibersihkan atau bagaimana itu kan akan mengundang organisme yang akan membawa penyakit untuk masyarakat begitu ya. Kemudian menurunkan kualitas lingkungan. Tentu saja jika sampah menumpuk begitu banyak ya, tidak dikelola begitu akan tidak enak dipandang. Kemudian ketika itu akan mengakibatkan bau tidak sedap. Ya jika sampah organik itu menumpuk ya dari beberapa rumah atau tempat begitu kan menjadi satu dan sampahnya itu mengalami pembusukan, kan tentu saja kan membuat bau yang tidak enak begitu ya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Solusi permasalahan sampah organik. Yang pertama, pisahkan tempat sampah organik dan anorganik. Sediakan 2 tempat sampah untuk organik dan anorganik. Pisahkan juga sampah-sampah yang anorganik supaya nantinya bisa Anda daur ulang tanpa terlihat kotor atau bau. Di sebelah kanan merupakan contoh tong sampah, di mana tong sampah yang berwarna hijau merupakan tong sampah organik, dan tong sampah yang berwarna kuning merupakan tong sampah anorganik. Solusi permasalahan yang kedua, memberikan sisa minyak jelantah ke instansi pengelolaan minyak. Jangan pernah menuangkan minyak ke saluran pembuangan wastafel. Minyak sisa yang dibuang di wastafel bisa menyumbat pipa saluran air dan yang lebih buruk lagi bisa mencemari saluran air di seluruh kota. Minyak jelantah ini bisa disumbangkan ataupun dijual. Dengan sebelumnya didinginkan dan diletakkan ke dalam wadah agar menjadi biodiesel yang lebih bersih. Biodiesel adalah bahan bakar non-toksin dan dapat terurai sehingga dapat menggerakkan mesin mobil sekaligus membantu lingkungan. Solusi permasalahan yang ketiga, habiskan dan sumbangkan makanan. Sampah makanan menjadi penyumbang sampah terbesar Jakarta. Sampah makanan mencapai kurang lebih 2, juta ton per tahun atau 54% dari total sampah Jakarta. Oleh karena itu, habiskanlah makanan yang kita masak atau beli supaya tidak terbuang sia-sia. Apabila kelebihan makanan,
kita bisa memberikannya kepada tetangga serta mereka yang membutuhkan. Selain mengurangi sampah, berbagi makanan juga dapat mengurangi angka kelaparan. Solusi permasalahan yang keempat, ubah sampah organik menjadi pupuk kompos. Cara mengolah sampah rumah tangga berbahan organik yang paling ramah lingkungan adalah menjadikannya kompos untuk berkebun dan bercocok tanam. Kalau kamu tidak suka berkebun, kamu tetap bisa menyumbangkan kompos kepada organisasi yang bergerak di bidang perkebunan maupun pertanian. Bahkan kamu bisa menjual kompos tersebut kepada mereka. Nantinya sampah-sampah organik tersebut akan lebih bermanfaat. Solusi permasalahan yang kelima, mengurai sampah organik dengan maggot. Maggot BSF adalah larva dari jenis lalat besar berwarna hitam yang terlihat seperti tawon. Selama masa hidupnya, maggot BSF mengkonsumsi makanan organik, misalnya sampah organik. Maggot BSF ini dapat membantu permasalahan sampah organik yang menggunung. Sekitar 750 kg maggot BSF mampu mengurai sekitar 2 ton sampah organik hanya dalam kurun waktu 2-3 minggu saja. Meski dikelompokkan sebagai lalat, BSF tidak hinggap di sampah dan tidak membawa penyakit. Selain dapat mereduksi jumlah limbah tidak baik di sekitar kita, larva BSF juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak yang laku dijual. Di sebelah kanan merupakan gambar maggot BSF-nya. Kemudian ini merupakan mockup aplikasi Komagot kita. Di sebelah kiri merupakan logo Komagot yang kami buat. Kemudian di sebelah tengah merupakan mockup login aplikasi Komagot. Kemudian di sebelah kanan merupakan mockup register, contoh tampilan register atau daftar di akun untuk mendaftar akun Komagot di aplikasi kami. Di sini saya akan menjelaskan menu utama dari fitur aplikasi Komagot. Yang pertama ada menu utama. Di sini kita dapat melihat fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Komagot. Yang pertama ada fitur jual beli, pengelolaan sampah, tukar sampah organik, panduan budidaya, panduan ahli, dan chat komunitas. Di menu utama juga terdapat profil, lalu ada menu keluar, dan bantuan kami. Selanjutnya ada menu profil. Di menu profil ini kita bisa melihat ada nama lengkap penggunanya, lalu tanggal, bulan lahir dari penggunanya, lalu ada alamat lengkap dari penggunanya. Berikut adalah tampilan menu utama dan profil. Selanjutnya kita masuk ke fitur panduan budidaya. Di panduan budidaya ini kita membagi fitur-fiturnya menjadi dua, yaitu artikel budidaya dan video budidaya. Yang pertama ada fitur video budidaya. Di fitur video budidaya ini kita dapat mempelajari mengenai video-video pembudidayaan Komagot, tata caranya dari awal hingga akhir. Di video pembudidaya ini terdapat iklan. Lalu pada artikel budidayanya, di sini para pemula bisa mempelajari artikel dengan membaca artikel tersebut. Yang selanjutnya ada fitur jual beli. Di sini kami mempunyai fitur jual beli. Yang pertama adalah fitur penjualan. Untuk fitur penjualan kita bisa memasukkan barang yang ingin kita jual dengan mencantumkan nama produk dan harga produk tersebut. Lalu kita bisa menambahkan deskripsi produk tersebut. Lalu kita bisa mencari pembelian tentang maggot, ada rekomendasi terdekat pembelian maggot tersebut. Lalu ada rekomendasi terbaru, mana barang-barang yang ingin kita cari, kita bisa mencarinya melalui fitur pembelian maggot tersebut. Lalu ada menu back dari aplikasi Komagot, kita bisa langsung kembali ke menu utama, bisa masuk ke bantuan kami atau fitur-fitur lainnya secara langsung, secara cepat. Lalu di fitur
pembelian, kita bisa memasukkan pembelian tersebut ke keranjang. Kita bisa memasukkan beberapa item tersebut dengan langsung membayarnya. Kita lalu bisa memasukkan alamat pengirimannya, lalu bisa memilih kurirnya. Lalu di sini akan tersedia total dari barang yang kita beli dengan kita menerapkan pajak sekitar Rp500. Lalu akan tampil ongkirnya sesuai daerah asal tujuan tersebut. Lalu kita bisa melanjutkan pembayaran. Untuk metode pembayarannya, aplikasi Komagot ini bisa melakukan pembayaran dengan COD, lalu ada transfer bank, lalu ada Dana, lalu ada OVO, selanjutnya ada Indomaret, Alfamart, lalu kita bisa mengkonfirmasi pembelian tersebut. Selanjutnya ada fitur panduan ahli. Di sini kita bisa memilih ahli-ahli, kita bisa memfilternya berdasarkan pengalaman, gender, dan harganya. Misalnya, semakin besar harga konsultasinya, maka ahli tersebut semakin ahli dalam memberikan panduan kepada kita. Lalu ada fitur pengelolaan sampah. Di fitur pengelolaan sampah ini, kita bisa mencari pengelolaan sampah terdekat, yaitu pengelolaan sampah organik terdekat pada daerah Anda. Di sini kita bisa memanggil tukang sampah organik untuk mengirimkan sampah organik kepada tempat kita untuk memberi makan maggot. Selanjutnya ada fitur tukar sampah organik. Bila kita memiliki banyak sampah organik yang tidak ingin kita buang secara percuma-cuma, kita bisa menukar sampah organik tersebut melalui fitur ini. Tinggal kita cari lokasi kita saat ini, maka akan tampil peternakan maggot terdekat yang di dekat kita. Di sini kita bisa menukarkan sampah kita dengan uang. Minimal akumulasi sampah yang bisa ditukarkan itu sebanyak 10 kilo, baru kita bisa tukar dengan uang sejumlah uang 5.000 per 10 kilo sampah organik. Lalu kita ada chat komunitas. Di chat komunitas ini, para pecinta maggot dapat bertukar pikiran, bertukar ide, atau pengetahuan tentang maggot. Di sini kita bisa memasukkan daerah kita mau masuk mana, misalnya kita ingin masuk komunitas Maggot Jogja, maka kita bisa masuk ke sana dan bertukar ide pendapat dengan berbagai orang di komunitas tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.